Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini akan belajar masih di pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 2, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Tematik tema 1 subtema 2. Keanekaragaman di Indonesia. Kita patut bangga dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ini merupakan kekayaan terbesar yang ada di Indonesia. Ini akan menjadi potensi yang cukup besar sebagai sumber daya yang membawa manusia Indonesia dikenal di mata dunia. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang berketuhanan, yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Ketentuan yang mengatur tentang agama ini sudah diatur dalam aturan pemerintah. Itu terdapat yang pertama, terdapat pada Pancasila, sila yang pertama. Ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu juga untuk landasannya ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Saat ini di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu yang pertama adalah agama Islam, yang kedua itu ada agama Kristen, terus ada Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Beragaman budaya dipengaruhi oleh letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah, di mana wilayah tersebut itu bisa menjadi potensi penyebaran kebudayaan, agama, dan sebagainya. Indonesia ini mempunyai letak yang cukup strategis, yaitu dulu sebagai pusat pelayaran tingkat internasional. Nah, mayoritas agama yang disebarkan di Indonesia itu dilakukan melalui perdagangan. Jadi orang asing yang datang ke Indonesia itu selain berdagang, mereka juga memperkenalkan, kemudian menyebarkan agama atau kepercayaan mereka kepada masyarakat Indonesia. Misalnya, yang pertama itu ada agama Hindu Buddha. Hindu dan Buddha ini disebarkan oleh bangsa India. Terus setelah ada Hindu dan Buddha di Indonesia, kemudian datang lagi pedagang dari Gujarat, ini yang kemudian menyebarkan agama Islam yang ada di Indonesia. Setelah adanya agama Hindu, Buddha, dan Islam, kemudian terjadi penjajahan. Ada penjajah Eropa datang ke Indonesia. Selain mereka berdagang, mereka juga ikut menyebarkan agama, yaitu adalah agama Kristen dan Katolik. Dan yang terakhir itu ada agama Konghucu.
Konghucu ini disebarkan oleh orang Cina atau bangsa Cina ya. Sebelum ada agama di Indonesia sebenarnya sudah ada kepercayaan. Masyarakat Indonesia itu menganut ada dua, yang pertama ada dinamisme dan ada animisme. Apa itu dinamisme dan apa itu animisme? Yang dimaksud dengan animisme adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Jadi orang dulu itu percaya bahwa orang yang sudah mati itu nanti akan direinkarnasi, kemudian hidup kembali menjadi manusia yang baik lagi. Jadi mereka itu mencontoh sifat dari nenek moyang. Yang dicontoh mereka adalah sifat-sifat yang baik. Sedangkan dinamisme ini adalah kepercayaan terhadap benda atau kekuatan gaib tertentu yang mengontrol kehidupan manusia, itu seperti batu, kemudian ada keris, atau lagi ada banyak yang namanya yang sering kita kenal jimat ya. Misalnya ada jin-jin ya, yang katanya itu punya kekuatan dan sebagainya, itu adalah termasuk kepercayaan yang disebut dengan dinamisme. Oke, selanjutnya, selain bangsa asing yang menyebarkan agama di Indonesia dengan cara berdagang, mereka juga ikut dalam budaya Indonesia, sehingga agama mereka yang disebarkan di Indonesia itu mudah sekali diterima oleh bangsa Indonesia. Salah satunya itu dalam satu tarian, mereka itu juga suka dengan tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Tari yang mereka sukai yang pertama itu adalah tari tradisional Jaipong. Sudah pernah lihat bagaimana tari Jaipong? Dan dari mana tari Jaipong? Ya, tari Jaipong ini udah tidak aneh lagi dan tidak ya, kita sering dengar kata Jaipong itu adalah tarian yang berasal dari Jawa Barat. Ini tarian ini sering digelar atau dipertontonkan dalam acara-acara penting, dalam acara penyambutan tamu, misalnya tamu dari luar negeri atau tamu-tamu asing. Ini termasuknya salah satu dari tari Jaipong. Tari Jaipong ini mempunyai keunikan, diantaranya itu pada gerakannya. Gerakannya itu terlihat energik itu lincah ya. Kemudian ada lagi ceria ya, itu menggambarkan keceriaan pada orang-orang yang menarinya. Kemudian ada humoris itu menggambarkan muka-muka atau perasaan yang lucu atau menyenangkan. Selain itu, tarian ini juga diiringi oleh musik tradisional, diantaranya jakgong, ada gamelan dan sebagainya, yang intinya kebanyakan itu adalah alat musik yang dipukul ya, kayak angklung dan sebagainya. Itu termasuk alat musik yang dipukul. Ini juga diiringi juga oleh orang yang menyanyi, biasanya anak perempuan. Ini yang nyanyi, khusus nyanyi, itu namanya sinden ya. Selanjutnya, gerakan dalam tari Jaipong ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bukaan. Apa itu bukaan? Bukaan ini merupakan gerakan pembuka yang dimulai pada saat pementasan. Itu namanya bukaan. Ini pada umumnya para penari itu melakukan gerakan memutar, kemudian memainkan selendangnya. Ya,
diletakkan di leher seorang penari, itu namanya bukaan. Terus yang kedua ada pencungan. Ya, pencungan ini merupakan gerakan yang menggunakan tempo yang cepat. Dalam tarian ini juga diiringi dengan musik yang cepat juga. Terus yang ketiga ada ngala. Apa itu ngala? Ngala itu berbeda dengan pencungan. Kalau pencungan tadi itu gerakan yang cepat, kalau ngala itu gerakan tari patah-patah. Ya, gerakan ini menggunakan gerakan dari perpindahan satu titik ke titik yang lain dengan tempo patah-patah. Terus yang keempat ini ada mincit. Apa itu mincit? Mincit ini merupakan ragam perpindahan dari gerakan satu ke gerakan lainnya. Itu namanya mincit. Gerakan ini dilakukan setelah para penari selesai melakukan gerakan ngala. Ini biasanya dilakukan seperti itu. Oke, berikutnya dalam iringan tari jaipong itu tidak dapat dilakukan secara sendiri karena dalam tarian jaipong itu memerlukan alat musik yang banyak. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri, ini harus berkelompok dan satu kelompok itu biasanya mempunyai atau memegang alat musik berbeda-beda dan suaranya itu beda juga. Jadi kita harus kerjasama agar supaya menghasilkan suara yang indah, yang selaras, yang serasi dan enak didengar oleh telinga kita. Maka diperlukan kerja sama. Apa itu kerjasama? Ada yang tahu? Ya, kerjasama itu adalah sebuah usaha dari beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama secara bersama-sama. Jadi, misalnya kelompok penari, ya penari itu ada alat musiknya banyak supaya menghasilkan tarian dan bunyi yang selaras, maka mereka bekerja sama sehingga bisa menghasilkan suara yang bagus. Tidak hanya di tarian saja, ternyata di sekolah juga butuh yang namanya kerjasama yang ada di sekolah. Itu misalnya ada regu piket. Ya, di sekolah biasanya dibentuk regu piket yang nantinya terdiri lebih dari satu orang, ya, lebih dari satu orang, bisa 2, 3 atau lebih. Ini dalam satu regu ini tidak boleh mereka itu bekerja sendiri. Mereka itu harus bekerja bersama-sama, membersihkan ruangan kelas secara bersama-sama. Ada juga kelompok belajar. Kelompok belajar juga bekerja melakukan pembelajaran secara bersama-sama untuk menghasilkan nilai ya minimal sama, nilai yang maksimal. Ini contoh kerjasama yang ada di sekolah. Ini juga digambarkan oleh Bapak Pendidikan kita, itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ini menyebutkan kerjasama dalam sebuah pepatah, ing ngarso sung tulodo ing madya bangun karso tutwuri handayani. Artinya apa? Ing ngarso sung tulodo itu artinya di depan memberikan teladan, memberikan contoh yang baik. Terus yang kedua, ing madya bangun karso, di tengah memberikan semangat. Terus tuturi handayani, yang di belakang memberikan dukungan atau namanya semangat, atau tidak hanya pikiran saja tapi juga tenaga di belakang. Ini
semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, cara menumbuhkan semangat yang ada di sekolahan itu bagaimana? Yang pertama, yang mudah saja, ini dalam sekolah itu harus ditentukan tujuan. Jadi tujuannya itu apa? Di sekolah itu biasanya ada visi dan misi. Itu tujuannya itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Visi dan misi itu adalah tujuan pokoknya. Misalnya melaksanakan pendidikan yang yang disiplin dan sebagainya. Itu adalah merupakan tujuan. Oke, berikutnya berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya jadi penonton saja atau tidak hanya jadi anggota saja, tapi juga harus ikut kegiatan yang ada di sekolah. Berikutnya yang ketiga, melaksanakan ketentuan sekolah. Jadi di sekolah itu ada aturan. Umpamanya seragam. Sekolah itu pasti punya aturan tentang seragam. Terus kedisiplinan kayak jam masuk, jam pulang dan sebagainya itu juga masuk dilaksanakan agar supaya tujuan dari sekolah tersebut bisa terlaksana. Terus yang keempat itu adalah selalu bekerja sama dengan anggota. Anggota yang di sini, yang di sekolah itu ada mulai dari pengurus, kemudian kepala, kemudian ada guru, ada siswa, ada wali murid, ada komite dan sebagainya. Ini harus bekerja sama. Terus yang kelima, tidak membuat masalah. Ini yang paling penting. Biasanya dalam satu organisasi atau dalam satu sekolah itu ada saja yang mungkin kadang-kadang sok jahil, sok pinter dan sebagainya, sehingga menjadi masalah dalam suatu sekolah. Terus yang kemudian yang keenam itu adalah saling percaya. Jadi seumpamanya teman kamu ditugasi sebagai ketua kelas. Nah, kamu harus percaya bahwa teman kamu itu bisa. Nah, ketua kelas itu tugasnya di depan. Artinya di depan itu sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini harus memberikan contoh yang baik. Nah, kamu yang ada di belakang atau yang di tengah harus memberikan dukungan dan semangat. Aturan-aturannya itu harus disukseskan. Terus yang ketujuh itu saling menghargai dan saling memberi penghargaan. Ini yang luar biasa. Jadi dalam satu tugas tidak selamanya menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, ketika tidak ada hasil yang maksimal, itu ya tetap dihargai. Artinya tidak menghina atau tidak mengejek kawan kita, kelompok kita yang tadi kurang berhasil. Terus apabila berhasil, itu tidak lantas kita biarkan, kita berikan penghargaan, minimal ucapan terima kasih. Itu sudah bagus. Itu adalah cara menumbuhkan semangat kerjasama yang ada di sekolah. Oke. Nah, bunyi alat musik yang mengiringi tari jaipong tadi itu kadang didengar oleh telinga kita, itu kadang suaranya rendah, kadang itu tinggi, gitu ya. Nah, tinggi rendahnya itu sangat dipengaruhi oleh frekuensi benda yang bergetar itu. Apabila frekuensinya itu
tinggi, maka akan menghasilkan suara yang tinggi atau melengking. Tapi kalau frekuensinya rendah, itu akan menghasilkan suara yang rendah. Itu sangat pengaruh seperti itu. Jadi kadang kita mendengar suara musiknya kecil, rendah sekali, kemudian ada suara yang melengking dan sebagainya. Itu karena pengaruh dari frekuensi yang dihasilkan dari alat musik tersebut. Nah, bunyi berdasarkan tinggi rendahnya atau kuat lemahnya bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik. Apa itu infrasonik? Infrasonik itu adalah bunyi yang sangat lemah, sangat rendah. Kita itu tidak bisa mendengar, hanya kita bisa mendengar dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, ini ukurannya adalah kurang dari 20 getaran per detik. Ini namanya infrasonik. Kemudian ada yang kedua, namanya adalah audiosonik. Apa audiosonik? Audiosonik itu adalah bunyi getaran yang dapat kita dengar. Karena ukurannya antara 20 getaran per detik sampai 20.000 getaran per detik. Ini yang dapat kita dengar oleh telinga kita. Kemudian yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik itu adalah suara yang sangat keras, yang sangat kuat. Ini getarannya lebih dari 20.000 getaran per detik. Ya, itu adalah bagian-bagian dari bunyi berdasarkan kuat dan lemahnya bunyi. Adapun sifat-sifat bunyi itu yang pertama adalah gelombang bunyi itu memerlukan medium atau perantara. Kita kemarin di tema yang subtema 1 itu sudah menjelaskan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui media, yaitu adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini termasuk sifat dari bunyi. Terus berikutnya, gelombang bunyi itu dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Ya, pemantulan, contohnya kayak gaung, gema, apabila kita berada di dalam gedung, maka suara kita itu akan menggema. Ya, kemarin di subtema 1 itu sudah dijelaskan. Kemudian bisa juga dibiaskan, artinya suaranya itu tidak jelas atau yang disebut dengan refraksi. Kemudian gelombang bunyi juga mengalami pelenturan atau difraksi, itu melentur, ya. Terus yang terakhir, gelombang bunyi itu dapat mengalami perpaduan atau intervensi. Misalnya, apabila kita menggunakan handphone atau headset, ada dua, ada kanan dan ada kiri. Ini bunyi dua-duanya dengan nada yang sama, terus suara yang sama. Ini ternyata suaranya itu bisa terlihat secara bergantian. Oke, dilanjut. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.